apa hukum menyolati jenazah orang yang meninggal dengan cara bunuh diri? Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya bunuh diri adalah perbuatan yang tercela. Bahkan bunuh diri ini menyebabkan seseorang pelakunya dianggap melakukan dosa besar. Dan ini perbuatan yang terlarang. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, bagaimanapun kondisi sakit yang sedang kita rasakan, pada dasarnya kita dilarang untuk bunuh diri. Karena ini menjadi satu perbuatan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kondisi sakit sekalipun, ketika kita sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang kita jalani, maka kita tidak dibolehkan untuk langsung minta mati pada saat tersebut. Misalnya kita sakit ya, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, sudah dicoba untuk berobat sana, berobat sini, rumah sakit ini, rumah sakit itu, gak sembuh-sembuh juga. Kemudian kita berdoa, ya Allah, kok pateni mawon kula niki gitu ya. Nah, ini kan ya berdoa untuk mati gitu ya. Maka ini juga tidak dibolehkan. Kalaulah kemudian kita terpaksa gitu ya, dan harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan, itu ada adabnya. Ada lafaz yang boleh kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Ya, misalnya Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma in kanatil hayatu khairal li, ya, fa ahyini. Ya Allah, dalam kondisi sakit seperti ini, kalau saya masih ada harapan sembuh dan saya bisa hidup, maka sembuhkanlah dan hidupkanlah aku. Wa in kanatil wafa khairal li, fa wafini, atau wa amitni. Dan kalaulah meninggal dalam kondisi yang menahan rasa sakit seperti ini, ya Allah, lebih baik, maka lebih baik matikanlah aku. Jadi tetap kalaulah yang kita mohonkan adalah meninggal dalam kondisi sakit, ini tetap kita sampaikan dulu kepada Allah, ya Allah, jika memang saya meninggal jauh lebih baik untukku, maka enggak apa-apa ya Allah, matikan saya saja gitu. Tapi tadi diawali dulu dengan hidup kan ya. Ya Allah, jika hidup ini adalah menjadi kebaikan bagiku, maka sembuhkanlah penyakitku dan hidupkanlah aku sehingga bisa beramal kembali di dunia ini. Untuk itu jemaah dirahmati Allah, tidak boleh minta mati ya dalam kondisi tertentu. Termasuk ngapunten jemaah dirahmati Allah, bolehkah seorang istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saking pegeli seorang istri ini kepada suaminya, minta kepada ya Allah kok pateni mawon bojo kula ini. Ini saking ya mungkin suaminya ini mungkin ya suka mukul ya, kemudian enggak memberikan nafkah, kewajibannya dilupakan ya. Saking pegelnya seorang istri ini berdoa, ya Allah kok pateni mawon bojo kula niki. Boleh enggak Bapak Ibu, seorang istri mendoakan suaminya supaya mati seperti itu? Boleh atau tidak? Nggih. Jangan dirahmati Allah, coba kalau kita renungkannya. Kalaulah ada satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dikabulkan, kenapa kok kita minta yang jelek kepada pasangan kita ini gitu kan? Kenapa kok enggak didoakan yang baik-baik saja? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suamiku, ya Allah, berikanlah rezeki yang halal kepada suami. Kenapa enggak didoakan yang baik-baik saja? Siapa tahu dengan doa yang baik ini tambah baik kepada keluarga gitu kan? Atau sebaliknya, misalnya seorang suami ya diomeli terus sama istrinya gitu. Ya, didoakan, ya Allah, kok ana wong kaya ngene, ya Allah, kok panjenengan pateni mawon. Enggak boleh ya, doakan yang baik. Karena pada dasarnya kita enggak boleh minta mati gitu ya. Okay. Demikian pula jemaah rahmati Allah, pernah kita kisahkan dahulu
ada orang yang berjihad fisabilillah, ya, di dalam perang Khaybar. Ada salah satu sahabat yang sangat semangat dalam berjihad fisabilillah, tidak ada mudurnya dalam jihad, ya, pantang mudur. Maka para sahabat yang menjumpai sahabat tadi, ya, yakin bahwasanya sahabat ini akan masuk surga karena semangatnya berjihad dan tentu akan mendapatkan gelar sebagai seorang yang mati syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang ini ahli neraka. Para sahabat kaget, ya. Kenapa orang yang semangat seperti ini Nabi mengatakan dia ahli neraka? Ternyata benar, ya. Dalam kondisi perang tersebut, orang ini kemudian, sahabat ini dalam kondisi terluka badannya karena tidak sabar akan luka yang didapati dalam kondisi terbaring itu, kemudian menusukkan pisau yang di bawahnya ke dadanya, sehingga dia meninggal bukan karena mati syahid, tapi mati karena bunuh diri, ya. Jadi orang yang berperang fisabilillah saja, kemudian dia mati dalam kondisi membunuh dirinya sendiri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini tidak masuk surga, tapi masuk ke dalam neraka. Untuk itu jamaah rahmati Allah, sekali lagi bunuh diri ini dosa besar, ya, nggak boleh kita kemudian mengakhiri diri kita dengan cara bunuh diri, entah itu dengan gantung diri, entah itu makan makanan yang beracun, ya, nabrakkan diri ke benda-benda tertentu, ya, ke kendaraan tertentu. Ini nggak boleh, ya, bunuh diri seperti ini. Nah, apa hukumnya jika ada orang bunuh diri, ya, kemudian dia seorang muslim tentunya, dia bunuh diri, apakah kita ikut menyolatkan jenazah orang itu ataukah tidak? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, termasuk pendapat Imam Al-Auza'i, mengatakan la yusalli alaihi, tidak disolatkan orang yang meninggal dalam kondisi bunuh diri. Jadi pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh disolatkan. Kita tidak ikut menyolatkan jenazah orang tersebut. Dan di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qutila atau qatala nafsahu bi masyakis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang meninggal dengan cara bunuh diri. Waktu itu bunuh dirinya dengan menusukkan panah ke dirinya. Nabi ketika mendapati orang bunuh diri, jenazahnya tadi yang diminta untuk Nabi menyolatkan jenazahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Falam yusolli alaihi. Nabi tidak menyolatkan jenazah orang tersebut. Maka hadis sahih riwayat Imam Muslim ini menjadi dasar bahwa, ya, orang yang bunuh diri tidak disolatkan jenazahnya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhurul ulama, pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, pendapatnya Imam An-Nakhai, pendapatnya Qatadah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jumhurul ulama ini mengatakan yusalla alaihi, tetap disolatkan. Kenapa? Karena dia sebagai seorang muslim. Patokannya kalau dia muslim, maka dia disolatkan. Meskipun dia melakukan dosa-dosa, termasuk dosa besar sekalipun, selama dia muslim, maka pendapat jumhur ulama ini tetap disolatkan. Orang yang bunuh diri karena ketika dia seorang muslim, maka dia tetap disolatkan. Di antara dalil pendapat yang mengatakan tetap disolatkan jenazah orang yang bunuh diri adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menyolatkan jenazah seseorang yang masih punya hutang, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memerintahkan kepada sahabat yang lain, shollu ala sahibikum, sholatlah kalian untuk jenazah sahabat kalian ini. Berarti memang secara tidak mutlak, ya, Nabi tidak sholat itu terus bukan berarti terus dilarang menyolatinya, karena Nabi masih memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolatkannya. Ini menjadi dalil bahwa sholat jenazah untuk orang yang melakukan dosa besar, termasuk orang yang bunuh diri tadi, tetap dilakukan, gitu.
maknanya tetap boleh menyolatkan jenazah orang tersebut. Kemudian dalil yang kedua, jumhurul ulama menafsirkan hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri itu. Ini maknanya bukan kok Nabi melarang secara mutlak, tapi ini sebagai bentuk celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang melakukan dosa tadi. Jadi kenapa Nabi tidak mau menyolatkan? Itu sebagai bentuk celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada orang tersebut karena dia melakukan perbuatan dosa. Sehingga kalau misalnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatkan jenazah orang tersebut, nanti jadi orang itu merasakan merasa gampanglah berbuat dosa juga Nabi tetap ikut menyolatkan gitu kan, seolah menggampangkan perkara dosa ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan itu tadi sebagai bentuk celaan, sebagai bentuk peringatan bagi orang yang menggampangkan perbuatan dosa itu, supaya dia berhati-hati nanti kalau meninggal dia nggak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada dasarnya Nabi masih memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolatkannya. Untuk itu pendapat jumhur ulama ini mengatakan bahwa ya tetap disolatkan. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik serta yang lainnya, adalah dianjurkan ya khusus bagi orang yang punya kedudukan, entah itu pemimpin suatu wilayah atau pemimpin masyarakat ya, pemimpin satu agama ya, dia punya kedudukan tinggi di masyarakat tersebut, hendaknya tidak menyolatkan orang tersebut. Jadi kalau dia seorang tokoh misalnya ya, atau mungkin orang yang terpandang di situ, pejabat misalnya, maka pendapat yang ketiga mengatakan bagi orang-orang yang punya kedudukan ini ada baiknya dan lebih afdolnya tidak menyolatkan jenazah orang tersebut. Ya. Kenapa demikian tadi ini sebagai bentuk hukuman sosial bagi dampak sosial bagi orang yang melakukan dosa. Artinya tidak sembarangan orang kemudian mau menyolatkan jenazahnya. Dan jamaah dirahmati Allah, ini juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah menyampaikan, fayajuzu li umumin nas ayusalli alaihi. Pada ayusallu alaihi. Pada dasarnya boleh-boleh saja ya bagi orang yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa tadi termasuk bunuh diri, itu boleh-boleh saja untuk disolatkan. Kita ikut menyolatinya, hukumnya boleh. Adapun bagi para tokoh, para pemuka agama misalnya ya, para pemimpin, ini hendaknya tidak ikut sholat jenazah orang tersebut sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk celaan bagi orang yang melakukan dosa besar seperti itu. Supaya apa? Ini tadinya sebagai sanksi sosial bagi orang yang melakukan dosa besar ya, dan dia meninggal dengan cara tersebut, supaya ini jadi peringatan bagi orang lain. Oh, nanti kalau saya juga meninggal dengan cara seperti itu, nanti tidak disolatkan oleh orang-orang yang tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya. Padahal pada saat meninggal kita semuanya butuh doa gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang jenazah kepada Nabi, dan ini adalah jenazah orang yang mati bunuh diri tadi, maka Nabi enggak menyolatkan. Tapi Nabi tidak melarang para sahabat yang lain untuk menyolatkannya.